Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden. Hari ini kita akan melihat kebun, dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat bunga-bunga dari tanaman yang kita tanam. Kemunculan bunga menandai sebentar lagi kita akan bisa memanen dari hasil jerih payah kita. Tentunya menyenangkan ya melihat buah sesubur dan serimbun ini. Semua bunga yang muncul berubah sempurna menjadi buah-buah yang sehat, tetapi seringkali muncul masalah pada titik ini. Baik itu bunga yang kemudian rontok, tidak jadi buah, atau buah yang tidak sempurna atau mengalami masalah. Video ini akan membahas salah satu masalah yang paling sering muncul atau terjadi pada saat bunga mulai berubah menjadi buah, yaitu kekurangan kalsium. Salah satu gejalanya adalah bunga yang lebat tetapi rontok semua, tidak berubah menjadi buah, atau ada busuk buah yang terjadi. Di kebun saya yang kecil, tanaman saya tanam dengan jarak yang sebenarnya kurang ideal ya, terlalu berdekatan satu sama lain, sehingga terasa sekali bahwa kadang tanaman itu dipaksa untuk berebut nutrisi di lahan yang tidak luas. Dia selalu bisa menyembunyikan buahnya. Dan kami tidak menggunakan pupuk tambahan apapun sama sekali yang berbentuk kimia sintetis. Kami benar-benar gunakan full organik dengan cara-cara yang sudah kami bagikan di channel ini. Nah, ini masalah gawat yang tadi saya sebutkan salah satunya ya, yang sering muncul pada saat bunga sudah mulai berubah jadi buah. Busuk pantat atau blossom end rot yang terjadi pada tanaman buah, salah satunya pada tomat yang gagal menjadi buah sempurna, ujungnya membusuk atau menghitam seperti ini. Dan ini bukan karena hama ya, melainkan karena kekurangan kalsium. Kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dipetik saja buahnya supaya tidak menghabiskan energi tanaman, lalu kita akan buatkan penanganannya yang cukup cepat ya. Jadi dengan penanganan ini kekurangan kalsium itu akan bisa diobati dengan cepat, dan buah-buah selanjutnya itu sudah akan sembuh karena kalsium yang kita siapkan ini cukup mudah diserap tanaman, tidak memerlukan waktu berlama-lama. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menambahkan kalsium pada lahan kita. Kalsium merupakan nutrisi makro ya. Tetapi cara yang kami tampilkan di dalam video ini termasuk salah satu cara paling cepat. Dan kalsium yang dihasilkan bisa larut air sehingga bisa mudah diserap tanaman dalam waktu singkat. Kelebihan lainnya adalah tentu saja bahannya yang mudah sekali didapatkan hanya dari dapur kita. Tonton terus videonya. Pupuk kalsium yang akan kita buat ini berjenis kalsium larut air. Dalam sistem KNF, ia termasuk input penting yang harus diberikan begitu tanaman masuk usia remaja menjelang fase generatif, yang ditandai dengan mulai munculnya calon-calon bunga hingga masa pengisian atau pematangan buah. Kalsium merupakan nutrisi utama untuk tanaman. Ia berperan penting sebagai pembentuk dan pembangun sel-sel atau jaringan tubuh tanaman. Ia membantu tanaman tumbuh lebih baik dan lebih kuat dan menghasilkan panen yang optimal. Hanya saja kadang kalsium tidak cukup tersedia di tanah, atau faktor cuaca yang terlalu sering hujan atau sebaliknya terlalu kering bisa menghambat penyerapan kalsium oleh akar. Karena itu, KNF mengajarkan cara membuat pupuk kalsium sederhana yang bisa diserap lewat daun dengan aplikasi sebagai spray daun ya. Tapi untuk kocor juga boleh. Dan ini bisa menjadi pertolongan pertama yang cepat pada saat terjadi gangguan kekurangan kalsium pada tanaman, atau sekedar sebagai pupuk mingguan yang bisa diaplikasikan dengan dosis kecil tetapi rutin. Nah, ini adalah bahan utama yang kita gunakan, yaitu cangkang telur, sisa dari lauk pauk di rumah kita. Sebelum kita buat pupuk, langkah penting pertama adalah mencuci cangkang-cangkang atau kulit telur ini supaya tidak menimbulkan bau nantinya dan menimbulkan infeksi macam-macam mikroba patogen yang mungkin masih tersisa dan menetap di bekas telur tadi.
Makanya kita harus cuci, lalu kita jemur hingga kering. Sesudah kering, kita remas-remas seperti ini. Kemudian kita sangrai hingga berwarna kecoklatan. Sampai sudah kecoklatan seperti ini ya. Kalaupun belum semuanya kecoklatan, bila sudah ada yang mulai kecoklatan dan bahkan gosong-gosong, maka sudah siap. Itu lauk kami hari ini, telur, dan ini kulitnya. Telurnya dimakan, kulitnya buat pupuk. Ini sebagian besar kulit telur saya adalah kulit telur yang mentah ya. Nah, dengan begitu dia tidak ada kulit arinya seperti ini. Tapi bila Anda menggunakan kulit telur yang rebus, maka biasanya masih ada kulit arinya seperti ini. Nanti akan terpisah ya kulit arinya. Nah, kulit arinya yang seperti ini disingkirkan saja, karena nanti kalau dia terikut di dalam proses peluruhan selanjutnya, dia bisa menimbulkan bau tidak enak dan membuat cairannya nggak bisa disimpan lama. Jadi kalau Anda menggunakan kulit telur rebus, dihilangkan kulit arinya yang seperti ini. Oke, kita akan ambilin ini kulit arinya seperti ini, dipungutin aja, dibuang, atau kalau banyak banget bisa ditampi gitu ya. Nah, ini adalah cangkang telur kita yang sudah gongseng tadi ya, disangrai. Sudah agak dingin, tidak terlalu panas. Kita akan jadikan water soluble calcium yang bisa larut air. Hari ini ingin sekalian uji coba. Saya akan menggunakan WCA ini, water soluble, C-nya kalsium, E-nya acid ya. Kita akan mencairkan cangkang telur ini menggunakan asam. Dan asam pertama yang akan kita gunakan adalah yang berasal dari BRV. BRV itu ini, brown rice vinegar, cuka beras merah. Ini beli di toko yang banyak menjual bumbu untuk masakan Korea ya, atau di toko online banyak. Itu yang disarankan oleh KNF untuk digunakan dalam prosedur membuat kalsium ini, kalau Anda ada. Nah, saya akan melakukan uji coba dengan alternatif yang lain gitu. Siapa tahu Anda tidak ingin membeli dan tidak punya cuka ini. Nanti suatu ketika di channel kami akan saya ajarkan juga cara membuat cuka dari tanaman ya, cuka organik dari buah-buahan sendiri. Dan itu bisa dijadikan untuk pengganti ini nanti. Tapi kan belum ada videonya. Jadi saya gunakan seperti anjuran KNF yang asli, cuka beras merah, brown rice vinegar. Lalu alternatifnya apa? Alternatifnya adalah ini. Anda mungkin bisa lihat WCA dengan menggunakan EE, ekoenzim. Karena ekoenzim ini juga bersifat asam, maka kita akan coba gunakan untuk melarutkan cangkang telurnya. Alternatif ketiga yang akan saya uji coba adalah POC. POC yang sudah berusia lama tapi kondisinya harus bagus ya, yang baunya tetap bau wangi tape, tidak rusak dan berbau busuk ya. Ini yang akan saya gunakan sebagai cairan asamnya. Ini usianya sudah 1 tahun lebih dan baunya masih sangat wangi. Oke, ini malah bahkan belum saya panen tuh, buahnya masih ada. Dan yang ketiga, ini bahan paling mudah didapat. Ini adalah cuka, bisa dibeli di semua warung di sekitar kita. Cuka putih ya. Ini food grade acetic acid. Ini yang biasanya dibuat acar. Tukang nasi goreng tuh kalau bikin acar juga pakai ini. Ini paling mudah didapat. Tetapi sama seperti gula putih yang paling mudah didapat, itu juga paling tidak direkomendasikan. Ini benar-benar hanya asam, tidak mengandung enzim lainnya. Sementara kalau POC, asamnya itu mengandung enzim dari tanaman. Ekoenzim jelas mengandung enzim dari tanaman. Jadi ada unsur lain yang akan menutrisi tanaman selain asamnya. Itu. Jadi ini tuh benar-benar hanya asamnya yang kita gunakan. Kalau BRV ini juga ada nutrisi lain selain keasamannya. Maka
Ini paling mudah tapi tidak direkomendasikan. Atau kita akan modifikasi. Cuka ditambahkan mungkin air POC dan air EE, ekoenzim, supaya kalsium kita tetap mendapatkan nutrisi lain selain dari keasaman cuka ini. Dan kita juga akan, ini ya, kita akan lihat pH masing-masing cairan ini. Oke, kita mulai saja. Pertama, saya akan lakukan resep yang sesuai prosedur standar KNF, Korean Natural Farming, yaitu cangkang telur dengan cuka beras merah. Jadi saya akan ambil, saya akan masukkan cangkang telurnya. Biasanya kita mencairkannya itu 1:10. Kalau Anda punya cangkang telur banyak ya dibanyakin cangkang telurnya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi biasanya 1:10. 1 bagian cangkang telur, 10 bagian dari cukanya. Kalau misalnya Anda mau irit cuka beras merahnya, karena ini agak mahal belinya, Anda pakai 5 bagian aja, 1 bagian banding 5 bagian. Tapi sebelumnya kita mau ukur ya. Kita mau ukur keasamannya dulu. Coba. Cuka beras merah itu sangat asam. 1,8 ya keasamannya. Saya akan tuang dulu ini. Nah, reaksinya ya, langsung bereaksi seperti itu. Ini adalah karbon dioksida yang dilepaskan oleh cangkang telurnya. Ini nanti yang membuat kalsiumnya, ini kan awalnya cangkang telur, isinya itu kan kalsium karbonat. Lalu kita panasi, kemudian kita masukkan sini. Nah, kalsium karbonatnya melepaskan kalsiumnya dan O2-nya ke udara. Udah jadi gas seperti ini reaksinya ya. Tuh, lihat tuh, sangat aktif ya reaksinya ya. Tuh. Oke. Sekarang saya akan mengukur keasaman II. Ini EE ini baunya seger banget, enak. Nah, sekarang kita akan ukur ini keasamannya berapa ya. EE keasamannya adalah 2,3. Jadi asam tapi tidak seasam BRV kita ya, brown rice vinegar kita. Saya akan taruh cangkang telur ke sini. Saya akan cairkan dengan ekoenzim. Saya akan tuangin. Yuk kita lihat reaksinya, pasti tuang ya. Ada reaksi, tetapi tidak seini ya. Tuh, tidak seganas ini, lihat tuh. Tuh ganas banget tuh. Jajarin aja. Jajarin ya. Oke. Tuh, ini reaksinya lembut banget. Hanya bluk-bluk. Ini belum dikasih nama ya? Sudah ada kasih nama. Oke, saya akan tambahkan air EE-nya. Bluk-bluk. Iya, lumayan. Tapi mungkin lebih lama ya kalau Bapak ini ngerendamnya lebih lama. Ini reaktif banget. Reaktif banget, cepet banget, luruhnya cepet banget. Oke, sekarang sama yang ini akan saya tutup juga. Hanya seperti ini kok membuat kalsiumnya. Ini kan saya membuat beberapa ragam ini karena percobaan. Oke, kita akan tutup. Kita sisihkan dulu yang 2 ini. Sekarang kita akan coba gunakan ini ya, POC. POC-nya belum saya panen. Jadi saya pakai saringan, saya akan tuang ya. Sambil sekalian dipanen. Udah 1 tahun tapi belum dipanen. Sekarang kita akan lihat pH-nya ya. Oke, nyala. Kalau belum dimasukin cairan, alat pH itu memang seperti ini. Dia akan terus berubah-ubah angkanya. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan cairan yang diukur, maka angka yang tertera itulah angkanya. Kita masukkan. Tunggu, kuncinya tunggu beberapa detik, sekitar 10 detik. Kalau angkanya sudah nggak berubah lagi, maka itu adalah angka dari pH cairan ini. Ini terhenti di angka 2,4, berarti ini pH-nya 2,4. Toples ini saya isi
Nah, ini yang saya mau adakan uji coba. Saya mau coba POC ini karena keasamannya toh sama dengan EE, maka pasti juga nggak terlalu asam ya untuk melarutkan cangkang telur. Jadi saya mau coba, saya tambahkan cuka. Untuk melihat cuka ini keasamannya berapa, yuk kita cek aja. Cukanya kita tuang. Asam sekali. Tuh 1,2. Nah, ini saya mau tambahkan dikit. Dikit aja coba. Kita aduk dulu POC yang kita campur cuka. Terus kita akan ukur. Kok tidak bertambah banyak ya? Padahal ditambah cuka Kurang. nambahnya kurang banyak ya. Oke, dia cuma turun 0,2 ya. Tadi kan 2,4 ya Mas 2,1. ya? 2,1 turun ya? Oh, masih turun. Oke. Masih turun. Oke, terhenti di 2,1. Sekarang ini POC yang sudah saya campur dengan cuka saya masukkan. Tuh, seperti itu reaksinya. Lumayan ini reaktif. Karena dia lebih asam daripada yang EE tadi ya. Oke, sama kita akan tutup ya. Yang terakhir saya akan gunakan hanya cuka putih saja. Kenceng ya. Jadi tuh kalau semakin asam dia semakin kenceng reaksinya. Ini yang menggunakan cuka, ini yang menggunakan POC. Yuk kita lihat itu. Ini yang dari II, ini yang dari BRV cuka. Dia terus bereaksi. Bumbungnya sampai naik-naik seperti ini. Tuh sangat reaktif ya, sangat kuat ya reaksinya ya. Penuh pula ini tadi. Yang hitam-hitam seperti ini dilap aja nggak apa-apa. Ini kan tadi gosongannya ya, gosongan dari sangrai-nya. Ini kita biarkan ditutup tisu seperti tadi. Kita biarkan minimal 5 hari. Tetapi misalnya Anda tetap rendam ini di sini selama sampai 2 minggu tidak apa-apa. Disaringnya nanti sesudah 2 minggu nggak apa-apa. Ini pagi harinya setelah 24 jam. Jangan menggunakan logam ya mengaduknya, menggunakan bilah kayu seperti ini. Masih terjadi reaksi. Menggunakan kayu agar tidak menimbulkan reaksi karena ini kan asam sekali. Coba dilihat dari atas. Kalau yang menggunakan ekoenzim dia ada kapangnya, ada kapang putihnya. Tadi itu rata, saya aduk jadi pecah nih seperti ini ya. Nah, kenapa ya? Saya kurang tahu. Dia tidak keruh permukaannya. Yang cuka tidak keruh. Yang ini juga tidak keruh kan? Tadi yang ekoenzim keruh gitu, ada permukaannya putih gitu. Ini kayak begini kalau cuka bening gitu. Ini cuka putih. Saya aduk, ya masih ada reaksi. Sekarang yang ini saya aduk juga. Anda membutuhkan asam yang sangat. Jadi saya sarankan sih menggunakan itu benar-benar cuka ya. Di hari ketiga saya temukan lapisan kapang di atas permukaan kalsium yang menggunakan ekoenzim semakin tebal ya. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa.
Sementara di atas permukaan cairan kalsium yang lain, kapang seperti itu tidak ada sama sekali. Yang dari BRV tidak ada, dari POC nggak ada, dari cuka putih juga tidak ada. Saya putuskan untuk tetap mengaduk cairan kalsium yang lain, diaduk seperti biasa dengan tongkat kayu, sementara yang cairan yang terbuat dari ekoenzim dan mengandung kapang, saya sendokin kapang putihnya dan saya buang. Sekarang ini pas sudah tanggal 19 September ya, jadi sudah pas 10 hari saya akan panen. Sebenarnya tidak perlu ditunggu sebegini lama, mulai dari 5 hari sampai 7 hari sudah bisa dipanen. Tapi saya nggak sempat ya sudah sekalian memaksimalkan ya 10 hari. Kondisinya ini terakhir kita lihat satu persatu ya. Kalau yang cukanya cuka BRV, brown rice vinegar, bagus, bening. Yang ini yang bermasalah, yang menggunakan ekoenzim, bermasalah sekali karena dia tumbuh jamur yang saya nggak tahu jamur apa. Saya akan ambil jamur yang di permukaannya, dibuang, terus tetap saya saring. Tapi saya kurang tahu apakah aman digunakan sebagai spray atau tidak. Saya kurang tahu, nanti saya pikirkan deh. Kalau yang ini, yang POC juga aman. Terus yang ini yang terbuat dari full cuka putih, kita lihat ini juga bagus, bening dan aman. Ini semua akan saya saring dan saya taruh di wadah-wadah terpisah. Cara panennya gampang, dituang aja pakai saringan. Nah, seperti itu. Ampasnya jangan dibuang sia-sia. Bisa dicampurkan kompos atau ditaburkan di lahan kita. Langsung aja ditaburkan di atas tanahnya, di sekitar tanaman. Wadah bersih untuk menaruh WCA, Water Soluble Calcium in Acid. Nah, ini cairan wajib ya, Anda harus punya cairan ini untuk semua tanaman. Apapun yang Anda tanam, Anda harus punya cairan kalsium ini. Intinya seperti itu ya cara panennya. Disaring saja, lalu beningnya disimpan di kulkas. Maaf, rada serik tenggorokan saya. Ambil beningnya aja. Usahakan selalu melabeli ramuan yang Anda buat. Ini penting banget supaya kita tidak perlu menyia-nyiakan input yang sudah kita buat. Kalau Anda tidak pasang label, Anda tidak tahu dia udah umur berapa, apakah masa bagusnya masih berlangsung atau sudah kadaluarsa, apakah harus dibuat, apakah bahannya dulu apa saja, kondisinya kayak kita membuat ini bagaimana dan sebagainya. Jangan hanya nama dan tanggal, tapi juga mungkin keterangan apa aja bahannya. Dengan begitu kita bisa terus mendapatkan informasi yang valid sampai lama. Tidak membuang sesuatu yang sebenarnya masih berguna atau sebaliknya. Oke? Ini penting untuk tanaman kita ketika sudah mulai berbunga dan pengisian buah. Penting banget untuk kekuatannya ya. Kekuatannya baik dari kekuatan dari serangga, kekuatan dari cuaca, juga dari kekurangan mineral. Ini hasilnya sesudah disaring ya, dan disimpan di toples-toples bersih lengkap dengan labelnya. Semua botol saya beri keterangan jelas. Jadi yang dari ekoenzim juga yang tumbuh jamur putih di atasnya, saya tetap putuskan untuk disaring, tetapi saya beri keterangan. Karena sekarang sudah dipanen seperti ini, sekarang kita bisa tutup rapat dengan tutupnya, tidak usah pakai tisu ya dengan tutupnya. Ini bisa tahan lama lah. Tapi memang harus digunakan secara rutin karena toh kalsium ini aman, dia larut air, sehingga kemungkinan untuk overdosis itu kecil. Anda tidak usah takut karena begitu kita siramkan, itu tidak sampai tanaman mengambil melebihi dari yang dia butuhkan. Nanti begitu kita menyiram, dia bisa larut ya sisanya yang tidak dipakai. Atau begitu turun hujan, dia bisa larut. Dan ini termasuk kalsium yang diserap secara ekspres. Jadi kalau kemudian Anda cek tanaman tomat Anda dan memiliki gejala ada busuk buah, busuk pantat ya, Anda bisa langsung treatment dengan kalsium ini. Buah yang sudah kadung blossom and rot tidak bisa ditolong, jadi harus dipetik, dibuang.
Tetapi buah selanjutnya insya Allah sudah normal. Anda bisa aplikasikan 2 mili per liter air. Kalau kena serangan blossom and rot, berikan 3 hari sekali selama 2 minggu. Sesudah itu normal ya, pemakaian normal aja, 1 minggu sekali. Demikian tutorial kami untuk membuat pupuk kalsium cepat larut ini. Selanjutnya hanya akan ada informasi tentang berapa pH masing-masing cairan. So, terima kasih sudah menyaksikan. Buat ini dulu juga kita nggak uji pH-nya ya, coba deh. Yang rendaman tulang. Oh, dia cukanya cuka putih sih ya. Dan udah lama ya. 3,5. 3,5. Oke.